Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Fitria Ramadhani dari kelas 9C absen 25 SMPN Negeri 1 Situbondo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerpen berjudul Cahaya di Bukit Jamur. Unsur yang pertama ada tokoh dan penokohan. Dalam cerita ini ada beberapa tokoh, yaitu Mbah Sobirin, Nadia, Ugi, dan Yoyo. Sifat dari si Mbah Sobirin ini adalah suka menghasut, pembohong, dan suka mengatur-ngatur. Yang kedua ada Nadia. Dia ini sifatnya pemberani, dan dia tidak mudah percaya dengan cerita tahayul dari si Mbah. Dia selalu penasaran tentang kebenaran. Yang ketiga ada Ugi. Ugi ini tipe teman yang suka bercanda, namun dia tetap pemberani. Yang keempat ada Yoyo. Dia itu polos dan juga tetap pemberani seperti teman-temannya yang lain. Dan di sini dapat dilihat bahwa Mbah Sobirin adalah tokoh antagonis dan Nadia, Ugi, dan Yoyo adalah tokoh protagonis. Yang kedua ada latar. Latar ini ada dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat dari cerita ini adalah Bukit Jamur. Yang kedua adalah latar waktu. Di sini ada latar waktu siang pada saat Nadia dan teman-temannya sekolah, kemudian waktu sore menjelang malam pada saat kakek Sobirin ini menceritakan tentang cerita tahayul tersebut. Yang ketiga pada malam hari, yaitu pada saat Nadia dan teman-temannya itu pergi ke Bukit Jamur untuk membuktikan cerita Mbah Sobirin. Latar ini sendiri membuat kesan realistis, seolah-olah peristiwa itu benar-benar terjadi. Yang ketiga ada alur. Di sini ada alur maju, yaitu alur yang menceritakan kembali cerita tersebut dengan singkat, padat, dan jelas. Alur dari cerita cerpen tersebut adalah Mbah Sobirin menceritakan jika di Bukit Jamur terdapat seekor naga dan juga ada sebuah cahaya yang muncul pada bulan purnama. Beliau menceritakan kepada anak-anak kecil, yaitu Nadia dan teman-temannya, dan di situ hampir semuanya percaya kecuali Nadia. Nadia tidak percaya tentang cerita sang kakek. Lalu Nadia berinisiatif untuk mencari tahu kebenarannya. Ia pun mengajak kedua temannya, yaitu Ugi dan Yoyo, untuk pergi langsung ke Bukit Jamur tersebut. Lepas dia telah sampai di bukit tersebut, ternyata tidak ada apa-apa seperti yang dibicarakan oleh sang kakek. Lalu mereka pun beranjak pulang, dan sampai di 200 meter terakhir di depan rumah Mbah Sobirin ada bendera putih, dan dikabarkan bahwa Mbah Sobirin tersebut telah meninggal dunia tanpa diketahui sebab akibatnya. Ia meninggal dengan misterius. Lalu setelah itu, Bukit Jamur pun mulai aktif kembali digunakan oleh masyarakat sekitar. Yang keempat ada amanat. Amanat yang disampaikan oleh pengarang di sini yang saya tangkap adalah kita tidak boleh mudah percaya kepada tahayul yang belum tentu benar adanya. Dan kita tidak boleh sembarangan menggunakan kepercayaan orang untuk kepentingan pribadi kita, dan kita merugikan orang lain. Intinya kita harus bertanggung jawab dalam apa yang kita punya, dan kita harus senantiasa menjadi orang yang baik pada sesama. Yang terakhir adalah nilai-nilai kehidupan. Pertama, nilai religius, karena di sini Nadia sendiri itu tidak percaya pada cerita tahayul, dan dia percaya bahwa jika mempercayai tahayul kan mendapatkan besar.
Yang kedua, ada nilai etika. Di sini para anak-anak, para yang dewasa, dan juga orang tua saling menghormati. Dan Nadia sendiri tidak berani untuk menentang atau menolak pembicaraan si Mbah Sobirin ini, karena dia tahu bahwa itu tidak sopan terhadap yang lebih tua. Dan nilai-nilai kehidupan ini harus kita terapkan dan harus ada dalam kehidupan kita, karena ini sangat penting untuk kelangsungan hidup kita sendiri. Jadi begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.